bahwa kalau dia pencitraan ya kita lihat juga nanti. Tapi langsung Bung Ferdinand menyatakan Purbaya adalah Jokowi, itu saya pikir terlalu kesimpulan terlalu cepat. Saya melihat teman saya Bang Said Didu sama Bung Tova ini kayaknya belum kapok menerima pejabat yang tiba-tiba muncul dengan sejuta pencitraan. Saya orang yang kapok dengan itu. Saya orang kapok dengan itu. Saya sejuta pencitraan. Iya, saya masih ingat Jokowi bekas pendukung masalahnya dia. Apa itu obligasi? Obligasi utang. Ngapain ngutang uangnya banyak? Nggak taunya dia yang bikin utang paling banyak. Nah, saya khawatir Purbaya ini begitu. Baik, kita bicara tema malam ini. Emang tanda-tandanya ada? Oh, sangat. Di mana? Saya melihatnya sangat. Dari mengorganisasi tim media sosialnya menurut saya luar biasa. Mengorganisasi tim media sosial. Pak Purbaya punya tim media sosial? Oh, punya. Akun aja nggak punya? Punya. Purbaya punya akun media sosial 2. Akun pribadinya Purbaya Yudisadewa dan Menteri Keuangan. Kalau Bung Tova tadi bilang nggak punya akun media sosial, dia punya 2 akun. Purbaya 1 akun pribadi itu centang biru loh, kalau centang biru itu terverifikasi sama akun Menteri Keuangan. Jadi ada 2 akunnya. Menteri Keuangan ini yang lama. Baru. Itu 2 akun itu terbit Kementerian Keuangan. Akun itu terbit setelah beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan dan followernya mendadak membuncah sampai ke langit ke-7. Itu luar biasa. Jadi ada 3 akun ya, Kementerian Keuangan itu yang resmi. Nah, itu yang lama maksud saya. Akun Menteri Keuangan itu akun yang baru. Dan kalau Pak Purbaya sudah lama akunnya. Purbaya itu juga 2 akun ini lahir September 2025 ketika beliau sudah dilantik. Oh, 2 akun ini? Akun Yudi Purbaya itu sudah punya pengikut 1,6 juta dan satu lagi 449.000 sekian. Oke, ada tim media sosial, Anda tahu itu? Saya orang yang merasakan bagaimana hebatnya tim media sosialnya Purbaya. Kenapa? Saya orang yang pertama sekali jadi korban bully dari tim media sosial Purbaya itu karena saya salah satu orang juga yang mengkritik pertama sekali gaya Purbaya ketika bicara ceplas-ceplos, tapi saya tidak menemukan substansi yang dia lakukan. Ya, saya lihat foto Anda di mana-mana tuh. Iya, dan itu beredar luas dan saya pun sampai ditegur banyak teman-teman. Saya bilang nggak apa-apa. Saya kalaupun harus sendirian menyatakan kebenaran yang saya anggap benar, saya tidak takut. Nah, kalau soal sekarang kita bicara topik malam ini Bang Aiman, ini judulnya luar biasa. Akankah Purbaya meriset Indonesia? Riset Indonesia ini kalau bicara riset berarti kembali kepada dasar, pondasi, kepada konstitusi. Dan saya tidak melihat bahwa Purbaya bisa melakukan riset Indonesia itu sendirian. Maka kalau Bung Said Didu tadi mengatakan butuh Purbaya di banyak tempat, itu pun saya khawatir kalau kebanyakan Purbaya justru kita hanya akan menyaksikan celotehan-celotehan yang tidak substansial. Saya mau langsung masuk ke poinnya Bung Aiman supaya teman-teman kita, mahasiswa dan rakyat ini paham apa yang saya maksud. Kemarin riuh soal menyimpan uang gas daerah, uang daerah di bank. Itu pun menjadi kontroversi dan dibantah oleh beberapa gubernur. Salah satu bantahan yang terbesar keluar dari Deddy Mulyadi, sahabatnya Bung Tova. Beliau mengungkap sampai mengejar ke Bank Sentral, Bank Indonesia bahwa apa yang disampaikan Purbaya itu tidak akurat lah. Disinformasi kita anggap ya. Poinnya adalah saya melihat bahwa Purbaya ini kalau kita bicara aturan ya, aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah itu adalah PP 12 tahun 2019, turunannya adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020. Ya, itu aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan di sana tanggung jawab pengelolaan itu adalah kepala daerah. Menteri Keuangan, kalau kita bicara peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan Perpres 158, itu mengatur kewenangan Menteri Keuangan itu adalah membuat kebijakan fiskal, menyusun RAPBN, dan kemudian menjadi bendahara negara dan mengatur kekayaan negara untuk diredistribusikan kepada rakyat. Di sana tidak ada tercantum bahwa Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan itu boleh bicara tentang kas daerah. Oke, ini artinya nyebrang. Tapi saya ingin tanya, saya ingin tanya. Anda menilai bahwa Pak Purbaya ini punya tanda-tanda pencitraan seperti Pak Jokowi, betul? Oh kan? Punya. Justru itulah yang saya lihat. Dari banyak celotehannya, beliau kan ini kan saya memahami betul bagaimana kondisi psikologis masyarakat kita beberapa bulan terakhir ini kan sangat seperti putus harapan. Datanglah Purbaya dengan celotehan-celotehan khas yang dekat dengan telinga rakyat dan itu dimakan oleh rakyat sebagai sebuah harapan. Padahal? Dan pencitraan itu terus berlanjut. Maka saya mau sampaikan tadi salah satunya soal keuangan daerah. Saya mau menantang Purbaya. Berani tidak Purbaya membuat aturan? Karena kalau dia punya kewenangan membuat aturan, berapa lama daerah itu boleh menyimpan uangnya di bank? Oke, Anda mau menantang Purbaya. Saya menantang Purbaya di situ. Saya coba panggilkan ini. Ada bisa dipanggilkan?
Saya menantang Purbaya di situ karena kan beliau Anda bilang mau menantang ini? uangnya uangnya didepositokan, dia protes terus ditaruh di giro katanya lebih rugi Bang lagi. Ferdinand. Ya kan? Oh ya. Oke, ini kita hadirkan langsung. Oke, kita hadirkan. Ini gondrong katanya, ini AI. Ini Purbaya umur 22. Oke, pinjam ya, Bung Said ya. Jadi Anda mau ditantang sama Bang Fer. Oh nih. Iya, saya boleh lanjutkan dulu sedikit ya supaya tidak terputus. Iya, Ya, coba. karena protesnya Anda dibilang katanya pencitraan aja. Ini bukan Purbaya tapi Parubaya. Parubaya. Boleh saya tuntaskan dulu sedikit supaya tidak misleading nanti pemahamannya. Nggak, tapi nanti saya berikan kesempatan. Tapi intinya bahwa pencitraan itu melekat di dalam Pak Purbaya. Ya, menurut saya. Mirip-mirip Parubaya lah gitu. Ya. Gimana? Ya itu sifat asli manusia ya Pak ya. Karena saya ya begini adanya. Jadi mantap. Tapi biasanya Pak Purbaya ada bodyguard di belakangnya. Ya ini bodyguard saya ada 2 Parubaya. Kenapa bawa bodyguard? Banyak musuh? Ya buat jaga-jaga aja. Karena kan saya dibilang seperti koboi. Jadi saya harus ada Tapi bodyguard selalu. saya terus terang Anda lebih mirip anaknya ketimbang Pak Purbaya. Banyak yang bilang saya mirip Atun katanya. Iya betul katanya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Silakan. Saya sih ingin menyampaikan, saya ingin memberantas semua korupsi, korosi, karang gigi, semuanya akan saya berantas. Tapi saya ingin tanya, pribadi Anda setuju dengan gaya Pak Purbaya dan Pak Purbaya yakin bahwa Pak Purbaya adalah satrio piningitnya Indonesia? Anda tahu kan satrio piningit maksudnya? Tahu. Oke. Saya sih percaya Penyelamat. saya percaya dia akan meningkatkan kadar ekonomi Indonesia yang akan to the moon. Oke, ini kayak pernah dengar juga nih kayak gitu. Ya itu dia. Ini maksudnya nyindir atau mendukung? Beda nih. Oh, dukung. Oke. Kita selalu ngedukung Pak Oke. Jadi Purbaya. begini. Oke, baik. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Parubaya. Oke, masih ya. Lagi ya. Ketinggalan. Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak Ferdinand. Ya, karena Pak Purbaya ini kan pengen anggaran daerah itu segera dibelanjakan, belanja supaya masyarakat merasakan. Tapi Pak Purbaya kan harus paham juga bahwa ada aturan bagaimana belanja daerah itu bisa dilakukan. Contohnya, uang mengendap. Kenapa mengendap? Itu kan harus diketahui. Ada uang dari pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak macam-macam masuk ke kas daerah. Mungkin ada transfer dari pusat dan alokasi khusus atau alokasi umum. Dan itu pembelanjaannya kan menunggu jadwal-jadwal tertentu seperti proyek. Proyek itu tidak bisa ditenderkan sekarang udah langsung bayar, kan tidak bisa, menunggu proses tender sebulan, pelaksanaan mungkin 2 bulan, 3 bulan baru bisa dibayar. Dan itu kan uang akan mengendap di rekening kas daerah. Nah ini kan yang tidak bisa dilakukan oleh daerah-daerah itu, bagaimana supaya uang ini cepat bergerak bergeser dari kas daerah. Nah Pak Purbaya kan pengen uang ini jangan lama-lama ngendap. Jangan didepositokan, jangan digiro, terus mau dikemanakan. Nah itu yang mau saya tantang Pak Purbaya untuk memecahkan persoalan. Jangan hanya menyindir tetapi tidak memberikan solusi. Ini kewenangan Pak Purbaya, berani tidak? Pak Purbaya membuat aturan bahwa uang di daerah itu paling lama boleh bertahan 3 bulan contohnya. Lebih dari 3 bulan Anda melanggar. Jadi supaya ada solusi. Ini akan membuktikan bahwa Purbaya tidak sekedar pencitraan tetapi memang benar-benar akan melakukan sesuatu perubahan. Kalau sekarang kenapa Anda sebut pencitraan soal dana mengendap daerah ini? Ya saya sudah jelaskan tadi, mengeluarkan uang daerah itu tidak gampang, tidak mudah. Butuh proses karena tidak seperti kita punya warung, beli di warung, punya duit di kantong, beli langsung barang di warung, langsung keluar. Seperti proyek, mungkin ada proyek 100 miliar, uangnya udah masuk melalui PBB, melalui pajak kendaraan bermotor, pajak segala macam lah. Itu kan mengendap sebelum jadwal waktu pekerjaannya selesai untuk dibayar, mungkin 3 bulan, 2 bulan. Karena mulai proses tender sampai pembayaran itu, kalau diikuti Kepres, pengadaan barang jasa, aturan-aturan lain, itu kan butuh waktu yang tidak sedikit. 3 bulan, 4 bulan, kalau proyeknya makin besar bisa 6 bulan. Nah inilah yang membuat daerah-daerah itu kan uangnya seperti mengendap tertahan.
Ya mungkin saja memang ada kepala daerah, masih pembayaran 3 bulan lagi, depositokan dulu deh 2 bulan, 3 bulan lumayan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, apa yang diminta oleh Pak Purbaya nggak masuk akal, betul? Sebutkan tidak masuk akal. Benar yang dia sampaikan soal bagaimana uang ini bisa cepat bergerak. Tetapi uang ini supaya bisa bergerak harus aturannya dirubah. Itu yang saya tantang ke Pak Purbaya. Berani tidak membuat aturan itu. Buatlah aturan itu bagaimana supaya uang di kas daerah itu di daerah itu tidak boleh mengendap lebih dari 3 bulan. Saya yakin betul bahwa ini adalah arahan presiden karena Purbaya bukan karakternya seperti itu. Tapi tadi Bang Topa bilang udah karakternya di LPS juga udah begitu. Ini mana yang benar nih? Oh, bukan, maksudnya Jangan ada batasan berdua waktu. di situ malah jadi beda Ada pendapat. batasan waktu. Purbaya umur berapa? Dia umur 9 tahun dengan umur 39 itu beda. Maksud saya buka-buka di internet. Jadi Tadi video Bung dia Topa bilang waktu di LPS sudah begitu. kan belum lama Saididu LPS. bilang belum. Ya, Setelah Menteri Keuangan jadi begitu. Ini gimana? Yang mana yang benar nih? Ini bingung nanti. Bukan, Anda terlalu berlebihan. ya, terlalu berlebihan. Jadi begini, bagi saya mau cara apapun, tapi dia membentuk pemerintahan bersih, dia menghantam semua perampok negara, saya dukung. Oke? Oh, kita pasti mendukung kalau mau Nah, menghajar bukan. perampok. Nah, bahwa Pasti. dia pencitraan untuk itu. Dia pencitraan untuk itu. Kalau perlu tambah lagi gaya pencitraan. Maksud seperti saya itu. begini Bung Saidu, Ya, tapi bukan. Karena sepanjang langsung- statementnya belum ditindaklanjuti dengan kebijakan, bagi saya itu pencitraan. Itu kan cara. Sekarang masih hanya sebatas statement Tapi seperti gini, kita udah puluhan tahun. thrifting Gaya itu. Anda selalu begitu. Sampai sekarang kan belum ada kebijakan yang dilakukan, Gini, baru Bang. ngomong soal thrifting. Ya gini Bang. Jadi saya mau luruskan sedikit ya. Iya. Bahwa soal dana mengendap itu template gaya pencitraannya Sri Mulyani setiap tahun. Iya. Oke. Artinya nggak ada yang baru dengan Pak Purbaya itu soal dana mengendap di perbankan. Di Solusinya, daerah. iya solusinya bahkan hampir nggak ada juga. Iya. Jadi kita bisa melihat kalau dilihat sebagai pencitraan, tim medsosnya saya nggak tahu beda apa enggak dengan Bu Sri Mulyani. Oke, tapi tim ekonomi ya, ini sama infrastruktur yang dipakai, gitu loh. Dan itu dipakai terus tiap tahun dan akhirnya saling tuding. Bedanya apa kali ini? Bedanya kali ini Bang Saididu, bahwa kali ini Pemda banyak yang melawan balik. Di era Bu Sri Mulyani tidak. Kenapa? Satu, efisiensi anggaran. Oke. Udah diefisiensikan, masih disuruh penyerapannya lebih cepat. Oke. Ya, yang kedua ini. Bentar. Kalau disuruh efisiensi, penyerapan lebih cepat, logikanya iya dong. Karena Enggak dong. efisiensi nggak ada duitnya, harusnya cepat bukan. keluar. Justru tahun 2026 transfer daerah itu akan kepotong 20% lebih. Oke. Jadi banyak Pemda sekarang itu butuh dana pencadangan juga. Jadi saya begini, saya itu orang sangat suka namanya terjadi debat keras tentang cara. Terjadi debat keras. Jadi forum ini kita harus perdebatkan. Kalau Purbaya salah caranya, tapi nggak usah terlalu ini, itu kita perdebatkan. Itulah namanya mencari solusi. Jadi bukan saya berarti bahwa semua yang dilakukan Purbaya itu 100% saya oke. Tapi tujuan dia untuk membuka semua. Kan begini, saya membaca dia ya, tiga yang ada saya baca dia. Satu, dia ingin mengamankan penerimaan negara. Oke? Yang kedua, dia ingin mengarahkan belanja negara agar dinikmati rakyat. Bukan berputar di atas. Oke? Yang ketiga, dia ingin agar berhenti menyiksa rakyat. Itu saya baca kira-kira di Purbaya. Saya akan jaga ini. Tapi tentang caranya kita bisa berdebat. Nah, itulah dia kenapa menyinggung yang lain. Jadi saya bilang, kalau Pak Purbaya masih megang ini, dia ingin mengamankan negara, kejarlah. Cobalah kita dari kemarin teks amnesti apa segalanya. Jadi itulah. Jadi selama dia pegang 3 pilar ini, 1, mengamankan penerimaan negara, 2, mengefektifkan pengeluaran uang negara untuk dinikmati rakyat. Yang ketiga adalah betul-betul tidak menyiksa rakyat. Saya contohlah. Saya kenapa mendukung pengurangan cukai rokok? Karena 80% perokok adalah orang miskin. Kalau Anda menaikkan cukai maka itu menyiksa orang miskin. Itu aja pikiran saya. Jadi saya bilang, saya senang kita perdebatkan sangat keras bahwa kalau dia pencitraan ya kita lihat juga nanti. Tapi langsung Bung Ferdinand menyatakan Purbaya adalah Jokowi. Itu saya pikir terlalu kesimpulan terlalu cepat. Makasih. Oke. Kita kembali saat lagi, kita bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Ayo menangkan 5 kesempatan
Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.